صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا Muhammad alihi sayyidina Muhammad. Kita yang bersuluk ini harus gembira, harus bahagia. Kenapa? Karena kita ini memang menuju kebahagiaan. Menuju kebahagiaan. Aku tadi waktu berdoa itu datang petunjuk, langsung saya doakan kira-kira begini. Di antara keistimewaan orang yang bersungguh-sungguh ingin menatap wajah Allah, di antara keistimewaan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengharapkan rahmat maghfirah Allah, maka di antara keistimewaan itu adalah diberi dia kebahagiaan waktu pulang kepada Allah. Amin. Dalilnya ada. Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati tenteram. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu kalau belum menemukan kelezatan berzikir, belum menemukan keasikan berzikir. Maklum, karena hati ini sudah lama kita bawa bermaksiat. Ibarat pakaian sedang dicuci ini, sedang dibersihkan, ibarat besi sudah berkarat, maka begitu mengikis karatnya, maka besi itu akan mengalami kesakitan. Begitulah kalbu kita ini. Jadi kalau Bapak Ibu, Tuan dan Puan masih mengalami proses penyucian, masih ada sakit, masih ada perasaan pedih, belum menemukan kelezatan, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tapi hati yang bersih akan menjadi wangi. Pakaian yang bersih akan menjadi wangi. Dan begitu dia wangi, begitu dia bersih, insya Allah jiwa kita akan merasakan lezatnya berzikir. Dan apabila ini terus kita jaga, maka Allah berjanji sewaktu pulang, maka kupanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, jiwa yang senang. Aku mau nanti kita ini waktu berpulang memanggil anak kita, memanggil istri kita, memanggil cucu kita, bahkan memanggil suami kita dan berkata, jiwa aku ini tenang, aku tenang, aku senang. Itu seperti yang disampaikan oleh Opung ayah nama Syekh Ramadan Murid Syekh Abdul Rokan. Begitu dia berbaring, dipanggil anak-anaknya, diajak anak-anaknya berzikir. Mama ada di sini. Dia bilang oleh Opung itu, buat kalian berzikir ya, jaga sholatnya. Bahkan dalam kisah yang lain dikatakan, kalian jaga sholat, ingat berzikir, aku jemput kalian pulang. Nah, itu luar biasa. Wali-wali Allah itu luar biasa. Jadi kita mau yang berzikir ini, kematian itu jangan menakutkan. Kematian itu jangan menakutkan. Makanya ini kesempatan terus kita berzikir, terus kita istiqomah. Karena janji Allah di situ ada. Tidak ada lagi janji yang paling bisa kita tepati, yang bisa paling menepati janji, kecuali Dia yang maha menepati janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Tidak ada lagi. Kalau janji manusia ini semua bisa berubah. Jadi kita ini sedang berada di perjalanan menuju janji-janji Allah, dan itu pasti terjadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita harus bergembira bersuluk. Baru menangis waktu istighfar. Karena di antara tetesan air mata itu bahagia. Kita ini istighfar walaupun menangis, batin kita bahagia itu, ruh kita bahagia. Begitu astagfirullah terbayang dosa, teringat dosa, ya Allah malunya aku, tapi ruh kita senang. Itulah hebatnya. Karena itu tangis bahagia. Dalam hadis, dalam syarah Imam Nawawi dijelaskan, yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala amat bergembira dengan
hambanya yang bertaubat dan nasuha. Jadi Allah itu gembira kalau kita menangis, menjerit, histeris, mengingat dosa kita, mengibah, meminta belas kasihan Allah. Ya Allah, ampunkan dosa. Allah itu senang, gembira, senang dengan hambanya yang taubatan nasuha. Ingat ya, taubatan nasuha, bukan taubatan sambal. Apa bedanya Tuhan? Beda. Kalau taubat nasuha, berhenti dia bermaksiat, berhenti dia berbuat dosa, berhenti dia dari kejahilannya, berhenti dari kemungkarannya, berhenti dari kelalaiannya, kemudian dia memperbaiki diri, menuntut ilmu dan beramal soleh. Jadi Al-Quran itu mengatakan, alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi orang yang bertaubat itu, jadi kata Allah, penzina, pencuri, pemabuk, yang ingkar, semua ini akan masuk kepada neraka jahanam. Di ayat itu dijelaskan kecuali mereka yang bertaubat. Jadi kata Allah, alladzina amanu tubu taubatan nasuha, bertaubat kepada taubatan nasuha. Di situ ada syaratnya, meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan dosanya, kelalaiannya, kemudian amanu wa 'amilus sholihat. Maka dia meneguhkan imannya dan beramal soleh. Maka amanu wa 'amilus sholihat ini pintunya menuntut ilmu. Jadi jika ada orang aku udah taubat tapi nggak menuntut ilmu, tapi nggak bersuluk, tapi nggak bertarekat, tapi nggak mengaji, nggak ada. Bukti dia taubat itu menuntut ilmu. Jadi kata Allah, orang yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, apabila dia bertaubat, taubatan nasuha dengan tadi itu, berhenti dari kemaksiatan, memperbaiki, menuntut ilmu dan beramal soleh, kata Allah, lebih gembira Allah daripada orang yang dia lama tak punya anak kemudian dapat anak, daripada orang yang lama kehausan kemudian ketemu dengan air yang sejuk, dan kemudian yang tersesat di ujung jalan sudah capek tiba-tiba dapat jalan, bahagia dia. Kata Allah, lebih bergembira aku daripada orang-orang yang seperti itu melihat hambaku yang bertaubat. Jadi bertobat, menuntut ilmu, beramal soleh, semua ini ada dalam suluk. Dalam suluk ini. Ini bahagianya kita bersuluk ini. Setiap hari, setiap saat kita diulang-ulang istighfar kalau kita berzikir, ketemu taubatnya. Kemudian kita menuntut ilmu di sini. Ada majelis kita menuntut ilmu di sini. Ada memperbaiki diri. Kemudian kita beramal soleh di sini, sholat berjamaah, berzikir, bersalawat, tilawatul Quran, yang baca Quran, melaksanakan ibadah, sholat sunnah. Semua ini adalah amilus sholihat, bersedekah, datang kemari juga dengan harta, ada yang dikorbankan. Di jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi yang perlu kita membuat alasan tidak bersyukur, tidak gembira dengan keadaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tak mungkin kau bisa tenang mati pulang kepada Allah tanpa menyiapkan bekal untuk pulang, tanpa berusaha untuk mengenal Dia Allah Ta'ala tempat kita kembali. Tidak mungkin. Tidak ada. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini kita bersuluk ini bersuluk ini untuk memperoleh itu. Makanya Allah mengatakan, faulaika yubaddilullaha sayiatihim hasanat. Itu luar biasa. Saya suka menghafal ayat. Kalau ia terkait dengan semua itu mulia, semua agung Al-Quran, tetapi ada ayat yang menurut saya membuat saya bahagia sekali itu bila dihubungkan dengan keadaan-keadaan kita, termasuk ayat ini. Nah, bagi kita yang berdosa ini senang mengulang ayat-ayat tentang maha pemurahnya Allah.
Maka kata Allah di dalam hadis yang kita bacakan tadi itu, lebih bergembira Allah melihat hambaku yang bertaubat melebihi dari orang yang menemukan air tak kala kehausan. Kemudian diberi kabar gembira bahwa dia mengandung janin yang telah lama dia mandul, dan kemudian dia menemukan jalan tak kala tersesat. Kata Allah, lebih daripada itu, ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, aku buat lupa malaikat pencatat amal keburukannya, dan aku buat lupa bersaksi yang dulu menyaksikan dia menjadi di akhirat saksi atas dosa-dosa. Ini luar biasa hadis ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, semua bekas-bekas kejahatan, kemaksiatan kita itu nanti di akhirat dibuat Allah mereka lupa terhadap kita. Bahkan ayat ini lebih kuat lagi darinya, "Yubaddilullah sayyi'atim hasanat", ditukar menjadi kebaikan. Masya Allah. Ini coba dirahmati Allah. Nggak ada alasan kita nggak berbahagia, nggak bersyukur bisa bersyukur. Maka alangkah meruginya lah jika orang-orang tidak memahami. Terkadang kita ingin mengajak orang agar merasakan seperti ini, kita kadang-kadang kesulitan memberikan keterangan karena mereka tak merasakan apa yang kita rasakan. Maka tidak ada cara lain kecuali kita berdoa, terus mengajak saudara kita, keluarga kita agar dia bisa merasakan nikmat yang bersyukur. Apalagi kemudian bagi mereka yang mencoba mengingkarinya, mencoba merendahkan amalan suluk ini. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita berlindung daripada Allah, berlindung kepada Allah daripada hal demikian. Akan tetapi kita yang sudah merasakan, terus kita minta kepada Allah ditambahi ma'rifat, ditambahi mahabbah, supaya terus kita diberi kelezatan ma'rifat. Karena di antara ma'rifat itu Bapak Ibu, di antara ma'rifat itu semakin diberi Allah dia kenikmatan ibadah. Itu. Jadi diberi Allah dia rasa yang enak, yang manis, yang nikmat beribadah. Jadi ini yang perlu kita kejar terus, sehingga kemudian kita itu yang bertuhan itu seakan kita manja, bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam yang dijelaskan, man arafallahu man arafal haq ahabbah. Kalau kita sudah kenal Allah, maka nikmat kita berhubungan dengan. Kalau kita sudah kenal Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin bersih hati kita, kita semakin nikmat beribadah, semakin enak beribadah, semakin enak berzikir. Dicoba yang dirahmati Allah, maka ini yang terus kita minta kepada Allah. Dan nanti puncaknya adalah kematian. Puncaknya kematian. Puncak di dunia, kematian, marjah, menuju kematian. Akhirat tempat balasan yang lebih besar.